Yes, we can. Hi, Mecca. Hello, Sari Dewey. How are you today? Halo, apa kabar? Hi, how are you, Dave? Ada siapa ini? Ada siapa ini? Ada yang satu. How are you? Hello, Johan, are you there? Hi. I've been working with Dave today. Where's my presentation, Davey? Can you get that up? Can you get Sari up here? Can you get this one over here? Oke ya, selamat siang Bapak Ibu, selamat datang di acara webinar kita hari ini. Hari ini adalah untuk Mark McCloud yang insight keempat. Hari ini juga kita ditemani oleh Ibu Sari Dewi yang akan menemani kita menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Mark McCloud. Dan mungkin sebelumnya Pak Boyke ingin menyampaikan sedikit opening remarks, Pak Boyke. Ya, selamat siang saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir di acara webinar di siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini kita mendapatkan kehormatan atas kehadiran daripada Mr. Mark McCloud, yang mana adalah CEO Growth dari Ray White Group. Dan beliau siang hari ini akan membawakan Mark McCloud Insight yang keempat dan merupakan seri terakhir di tahun ini. Jadi tentunya akan sangat-sangat menarik, dan juga kita melihat bahwa penjualan kita di Ray White Group sendiri di bulan November sangat-sangat baik, yaitu lebih tinggi dibandingkan dengan bulan November tahun lalu. Jadi tren positifnya telah berlangsung mulai dari bulan Juni. Dan juga kabar gembira yang sangat luar biasa untuk kita semua, bahwa kemarin ini tanggal 6 Desember telah tiba 1,5 juta vaksin dari China. Dan tentunya sedang menunggu approval daripada BPOM. Jadi ini tentu adalah hal yang sangat-sangat menarik, dan di Inggris sendiri hari ini, hari Selasa, mereka mulai melakukan vaksinisasi. Jadi ini adalah merupakan sebuah game changer. Jadi kita akan menatap tahun 2021 yang sangat cerah di depan. Dan sekarang kita di penghujung tahun di 2020, tanpa terasa kita telah di bulan Desember ini, saatnya kita untuk membuat business plan kita ke depan, dan bersiap untuk merangkul opportunity yang sangat besar ini. Dan tentunya kita sudah tidak sabar lagi untuk menunggu langsung dari Mark McCloud mengenai insight yang akan dibawakan di siang hari ini. Dan sebelumnya kita akan mengundang Bu Sari untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan Bu Sari. Ana, bisa dibantu? You there, Sari? I've lost Sari. That'll be interesting. Hi, Johan. How are you, my friend? Good, Mecca. Yeah. Can you see my presentation, Johan? Yes. Can see clearly. Yep, I can see your presentation. Yep. Okay. We're waiting on Sari, are we? Yes, we're waiting for Sari. Hopefully she'll be back in a sec. Okay. Or else then we'll continue. Are you there, Yeah, Sari? she's back. Yeah. I'm back. Hopefully we will work this time. So, selamat siang Bapak Ibu. Saya merasa bahwa kita tahu semua bahwa tahun 2020 itu bukan tahun yang mudah. Tetapi setelah hujan pasti keluar, bersinarlah matahari. Pertanyaan saya, kita sudah siap nggak dengan matahari ini? Meskipun seperti Pak Boyke katakan, sebetulnya di November pun Ray White sudah mencapai yang sangat luar biasa, juga masuk ke Indonesia. Dan kita tahu juga bahwa maupun New Zealand, Ray White maupun North Market itu kita selalu ada personal best. Di masa susah pun personal best. Maupun pembeli kita atau pemilik properti itu maunya mencari perusahaan yang ternama dan mereka merasa nyaman. Nah, Ray White itu adalah maupun North Market adalah
perusahaan yang sangat established ya, orang sangat merasa lebih nyaman memakai brand-brand yang seperti kita ini, brand Ray White maupun brand Lone Market. Tapi pertanyaan saya adalah kita sangat confident bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun yang sangat bagus untuk kita. Pertanyaan saya adalah, kita siap nggak? Apakah kita udah mulai menanam? Kalau matahari bersinar begitu terang, tapi kalau tidak ada tanaman, itu tetap kalau kita belum menanam benih, itu tetap tidak akan ada tumbuh apapun juga. Jadi pertanyaan saya sekali lagi, apakah berikan juga untuk sendiri juga. Jadi kita melihat jadi let's make it happen. Mark, You ready to go, Sari? You there? I think maybe. Hello, Sari. Can you hear me? Oh, Sari's gone. Johan, you might have to do this. Sari keeps dropping out. Yeah, it's okay. Yep. Okay. So we might start, and I just want to say thank you for, this is our fourth one, it'll be our last one for this year. So I want to thank everyone for coming. As Johan and Sari, I think, said, we've had a record month across the country, across the company, which is exciting. So thank you very much for everyone, and I'm looking forward to this presentation. So let's move on. Okay, I'll translate first ya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian telah hadir di siang hari ini. Dan juga ini merupakan sesi keempat dan yang merupakan yang terakhir. Dan seperti yang dikatakan oleh Pak Johan dan Bu Sari tadi, bahwa kita di Indonesia maupun di di New Zealand dan Australia memiliki personal best record month-nya kita. So, mari kita segera mulai. Oh, so Sari, you're back. We might get going, Johan, and Sari can drop in. So Sari, you need to unmute. Yeah, unmute, Sari. Yeah, sorry, Mark, please. So, Johan, we've created a formula for success, and it's volume over consistency multiplied by quality. Jadi kita telah menciptakan formula untuk sukses, yaitu volume yaitu konsistensi. So volume is. Jadi volume adalah. So volume is volume of connections, talking to more people, expanding your volume of your network. Jadi volume itu adalah volume daripada koneksi kita. Kita berbicara dengan orang-orang dengan networknya kita. And having a structure that creates consistency day after day after day. Dan menciptakan structure yang memiliki konsistensi setiap hari, hari demi hari. Then multiplied by that quality service, that's the formula that Ray White uses for success. Dan mengalikannya dengan service yang berkualitas. Itulah formula daripada suksesnya Ray White. I'm going to talk today about one of our core and fundamental Ray White models. Hari ini saya akan bicara mengenai core fundamental daripada model daripada Ray White. Mr. Brian White, our chairman, bought this model back from Harvard in the US. Chairman kita, Mr. Brian White, membawa model ini balik dari Harvard di Amerika. And we use this as the core of understanding of how we build relationships across our communities. Jadi kita menggunakan ini sebagai core bagaimana kita membangun hubungan kita di relationship kita dengan network kita. So when I first meet someone, they are skeptical and cynical of me as a real estate agent. They don't know me. Why you want to talk to me? You're only after money. They're very skeptical and cynical. Pada saat saya pertama kali bertemu dengan seseorang, orang tersebut adalah skeptical dan cynical mengenai saya. Kenapa mereka ingin bertemu dengan saya? And they're unsure and unclear of our motives.
Dan mereka tidak yakin motif kita itu apa sih sebenarnya. Our job is to then develop those and put them into our database and develop the person as a prospect. Tugas kita itu adalah masukkan mereka ke database kita dan mendevelop mereka, mengembangkan mereka untuk menjadi prospeknya kita. And communicate until we turn that prospect into a client. Dan komunikasi dengan mereka sampai kita mengkonversikan mereka menjadi klien kita. And when they want to do business, they want to do it with me. Pada saat mereka siap melakukan bisnis, mereka akan melakukan dengan saya. Lihat tadi saya sudah siap ya. But how you move someone from skeptical to a client is through communication and connection. Bagaimana kita memindahkan orang itu dari skeptical ke klien, yaitu melalui komunikasi. Consistency. Dan konsistensi. Now, once they turn into a client and we transact with them, we do business, we turn them into an advocate. Pada saat kita membuat mereka menjadi klien dan kita merubah mereka menjadi advokat kita, orang berbicara positif mengenai diri kita. And the advocates are the most important people. I'll talk about why in a moment. Dan advokat adalah orang yang paling penting dalam bisnis kita. Dan saya akan bicara mengenai hal ini nanti. Hi, I'm back. Oh, sorry. Hi, sorry about that. Sorry, so worry. You nearly lost your job to Johan. I know. I was going to have to get Dave because he can speak Indonesian. Yeah. So, sorry, what we're saying is that the people who live in the suburbs that don't have a relationship of us, they just live in the suburbs. We've got to take those people out of the suburbs and put them into our databases. Jadi kita mungkin memiliki orang-orang di area kita yang tidak kenal dengan kita. Bagaimana kita menarik mereka supaya mereka menjadi database kita. And only when we take them from the suburb and put them in our database are we able to call them a prospect. Hanya dengan kalau orang-orang kita itu kita masukkan ke database, kita baru bisa membuat mereka menjadi prospek, calon-calon prospek. Then they become a client in our pipeline. You know, they start to share information with me, like I want to sell my house in 6 months' time. I want to sell my house in 12 months' time. I start to build up intelligence about the person. Lalu mereka mulai menjadi klien yang di dalam pipeline. Pipeline ini adalah orang yang berniat menjual properti mungkin dalam waktu satu tahun. Jadi dalam masa 1 tahun ini saya ingin menjual atau saya ingin melakukan transaksi. Nah, ini adalah masuk ke pipeline kita, menjadi klien yang ada di pipeline kita. Now, once I do business and I keep the connection, I end up with an advocate who's a customer for life. Jadi setelah kita melakukan bisnis dengan klien kita, mereka akan menjadi advocate kita. Mereka akan menjadi klien yang seumur hidup. So if you look at that box I put in, if you're only working in the suburbs, it's all opportunistic. It's all messy. It's too hard if you just want to work in the suburbs. You've got to work in your database. Jadi kalau kita hanya melakukan di daerah kita, data di daerah kita, itu cuman opportunist. Kita tuh cuman melakukan. Jadi kadang-kadang tuh terlalu susah dan masih bingung gitu bagaimana untuk melakukannya. Tapi kalau kita semua masukkan data itu ke dalam database, nah itu baru sesuatu yang sangat penting buat kita. And when you work in the suburbs, it promotes inconsistency, staff turnover, and low energy. It's no good working down the bottom part. It's no good working with cynics and skeptics. Jadi kalau kita masih bekerja dengan suburb kita, itu kurang konsisten. Selain kurang konsisten, juga karyawan kita sering keluar. Perputaran karyawan cukup tinggi. Lalu energinya juga sangat rendah. Orang nggak semangat ya. Terus juga penjualannya juga kecil. Jadi kurang energi, kurang semangat di tempat kita.
The database is the link to go from inconsistency and connecting with your clients to provide a service. So you become visible to your clients. You become part of your client's world. Jadi database itu yang membuat jembatan ya, jembatan supaya yang tidak konsisten menjadi kelihatan. Jadi kita tuh kelihatan di mata klien kita. Itu yang membuat kita merasa ada berhubungan dengan klien kita. And if you build this long-term relationship and you create advocates, they will refer 14 bits of business to you in between their own transactions. Jadi bila Anda membangun jembatan ini, mereka akan menjadi advocate dan mereka bisa merefer 14 klien lainnya di antara saat mereka jual beli transaksi mereka sendiri. Your job is to build an army of advocates around your business, but you must work through this model to create them. Tanggung jawab kita adalah membangun banyak orang yang di database kita ini supaya mereka bisa memberikan bisnis untuk kita. When you build advocates, they give you better fees. They don't argue on fees as much. Kalau mereka menjadi advocate kita, mereka tidak nawar fee kita. Fee kita tidak akan ditawar. They listen better to your recommendations of price. Mereka juga mendengarkan mengenai harga properti mereka, lebih mau mendengarkan mengenai harga properti, rekomendasi. And advocates become the oil, the lubricant of your business. Dan advocate itu menjadi minyak lubrikan di dalam bisnis kita ini. So my first challenge today is let's start to build advocates. Let's start to work at building long-term advocates to build a much more sustainable business. Jadi challenge saya kepada Bapak Ibu adalah bagaimana kita bisa membangun advocate ini supaya mereka bisa memberikan usaha bisnis ke kita yang dengan jangka panjang. Sorry, this next part, I hope we can get this message across. This is a really important message. Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. That's an Albert Einstein quote. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita. Bunga berbunga itu adalah mukjizat dunia ke-8. Orang yang memahami itu akan mendapatkannya. Orang yang tidak paham akan membayarnya. Bunga berbunga nih. Real estate has a compounding effect that I want to talk about today. Dalam relasi itu memiliki efek bunga berbunga itu yang kita ingin diskusikan hari ini. So, sorry, if I gave you 1 cent on the first day, 1 Australian cent on the first day of a 31-day month, and I doubled it every day, 1 cent to 2 cents, 2 cents to 4, how much money would I have on day 31? Ask that question of everyone. Jadi Bapak Ibu, saya ada pertanyaan, kalau pada awal bulan saya memberi Anda 1 sen, terus 1 sen itu berdouble menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Bapak Ibu boleh tahu nggak pada akhir bulan kita akan mendapatkan berapa? You know what the answer to that is, Sari? I saw your presentation, unfortunately. So you'd have Is there a number in it? $10.7 million Australian. Jadi Anda memiliki 10,7 juta pada hari ke-31. So, sorry, here you can see that the 1 cent line only starts to grow at day 25. Jadi Anda lihat bahwa 1 sen itu baru bisa betul-betul berkembang itu pada hari ke-25. The yellow line on this graph is the graph that most real estate agents want their business to grow. Nah, yang
warna kuning itu adalah di mana kebanyakan property agent itu mereka lakukannya pertumbuhan seperti itu. And what I mean by that, Sari, is that they want to do something today and get an outcome tomorrow. And it doesn't always work like that. Mereka yang dimaksud dengan yang warna kuning itulah mereka melakukan hari ini, mereka berharap besok itu udah ada hasilnya. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Rather than building advocates, and then allowing the compounding effect of that to occur. Lebih baik kita membangun advocate supaya kita bisa membangun efek daripada bunga berbunga itu. This next part is the compounding effect of data. And this might be hard to explain, Sari, and I hope it has some synergy for you people. It's been a core model of what we've done over the last 2 years here in Australia and New Zealand. Ini adalah core model yang sangat penting untuk kita di Australia maupun New Zealand dan sangat bagus sekali dalam 2 tahun ini kita praktekkan. Mudah-mudahan tidak membingungkan Bapak Ibu bunga berbunga ini. So, Sari, I'll explain it and you might be able to say. So I'm saying here, if I've got 1,000 people in my database at the top of this chart, about 60 of those will come to the market every year, about 6%. So in Australia, if I have 1,000 bits of data, 60 people will list their home. Jadi contohnya ini, kalau kita punya 1.000 potensi klien di dalam database kita, kira-kira 6% itu akan menjadi potensi klien. Nah, potensi klien ini 60 yang menjadi potensi klien ini akan menawarkan propertinya setiap tahun. If I connect with those people and communicate, hopefully, and for this exercise, I'm going to list 30 of those properties. Nah, untuk contoh di sini dari 60 itu 30 yang menjadi listing kita. So, sorry, I have people today who do this well, who get 80% of those 60. So for this exercise, I'm just saying 50, but many of our good people get 80%. So they would get 80% of those 60 listings by communicating consistently to the database. Jadi kalau sebetulnya di tempat kita sekarang yang terjadi adalah dari 60 itu 80%, berarti 48 yang akan list dengan kita dari 60. Tetapi untuk hari ini kita diskusinya hanya 50% saja yang akan list dengan kita. So what we find, Sari, is that we find somewhere between 40 and 70%, but in this case I'm saying 50% of all the people who inquire to purchase a home have a home they'd like to sell either before or after. Jadi 40-70% itu mereka ingin menjual propertinya. Mereka niat untuk menjual propertinya dalam waktu dekat ini. So what we're saying, Sari, is that for every property I list, from the inbound inquiry, I should be adding 10 more people to my database. Jadi dari 10 orang yang masuk ke kita, listing ke kita, kita menambahkan 10 database lagi di tempat kita, tambahan 10 database. So every time someone inquires on a property here, we simply go, we talk about the property and then we go, do you live locally? How well do you know the local area? Bingo, I live around. And we're trying to get their data into our database. Saat kita menjual, orang menanyakan, telepon ke kita tanyakan, apakah Bapak Ibu tinggal di daerah sini? Kalau dari luar daerah, kita minta datanya, atau supaya kita lebih mengenal. Jadi kita mendapatkan database tambahan lagi. So that means if I list 30 properties a year, my database should go from 1,000 to 1,300. Jadi kalau saya melisting 100, berarti saya memiliki dari 100 saya mendapatkan 130 database nantinya. And so my business now is compounding on itself. Jadi
Saya saat ini memiliki compound efek ya, bunga berbunga efeknya ya. Jadi multiplikasi efek dari 1.000 menjadi 1.300. This graph here shows, and I'll explain the first column for you, Sari. If I have 1,000 people in my database and 60 Kalau properties. saya memiliki, Keep going, you go. go for it. And Kalau then saya memberi contoh nih ya, yang pertama. Go for it, sorry Mark, go for it. 60 properties will come to the market every year out of that 1,000 database. Oke, kalau saya memiliki 1.000 customer, potensial customer, dan 60 itu mau ingin menjual, melakukan penjualan, dan saya mendapatkan setengahnya 30 listing, itu yang saya dapatkan. 60 dari 1.000, 6% ya. If I can list 50% of those, I list 30 properties. Jadi kalau dari 60 itu saya mendapatkan 50%, saya mendapatkan 30 properti. At 20 grand commission, which is the average commission in Sydney, I can earn 600,000 Australian dollars a year off that database. Kalau saya mendapatkan 20.000 komisi, saya bisa mendapatkan 600.000 dalam setahun. 20.000 per komisi, per properti, saya bisa mendapatkan 600.000 komisi per tahun. But what's more exciting, from the inquiry, from the 600 bits of inquiry that I should get, which is conservative. Tapi yang menarik dari open house itu saya mendapatkan 600 inquiry dari open house. Itu sebetulnya cukup konservatif. I should take my database from 1,000 to 1,300. Saya bisa membuat database saya dari awal yang 1.000 menjadi 1.300. Now, if I keep that compounding over 5 years, at year 5, I go from $600,000 commission to $1.7 million commission. It's the compounding effect of real estate. Jadi kalau kita terus-menerus begini, itu multiplikasi efeknya itu adalah saya bisa mendapatkan 1,7 juta dolar ya komisi di tahun kelima. And that's why for Ray White, at the very core of our business has been databasing, to allow our agents to expand and to allow our agents to compound their business. Makanya core daripada bisnis kita tuh adalah kita harus terus menjalankan database supaya database kita berkembang dan bisa memiliki multiplikasi ya, compoundingnya. Dari bunga berbunga itu efeknya yang luar biasa. Itu 17M loh komisi crosscomnya. So the challenge here always is, Sari, is to manage the 1,000 and the 1,300 and the 1,690 and the 2,100. How do you manage those people? That's where you need structure, process, and consistency around connecting to those people in your database. Jadi bagaimana kita meningkatkan daripada awal mula yang 1.000 terus menjadi 1.300, 1.690, 2.197 sampai 2.856 adalah kita perlu membangun struktur yang bagus dan konsistensi dalam melakukan pengembangan ini. Our number one agent in Queensland this year was Sonia Trelaw. Nomor satu kita, agent yang nomor satu kita di Queensland tahun ini adalah Sonia Trelaw. 8 years ago, she had 200 bits of data. 8 tahun lalu, beliau memiliki 200 data. Today, she has 3,100 bits of data. Hari ini beliau memiliki 3.100 data. 150 people on her pipeline. 150 orang di pipeline-nya saat ini. And she earned
$2.8 million Australian. Jadi sekarang pendapatannya grosscom-nya itu adalah 2,8 juta Australia, 28 miliar setiap tahun. And her business every year has just grown in line with the increase of her database. Dan bisnisnya bertambah terus, bertumbuh terus sesuai dengan pertumbuhan database-nya. Build databases, build connections, develop relationships. Membangun database, membangun hubungan, dan membangun hubungan yang baik dan akan menghasilkan luar biasa. Sorry, is there any questions for me so far? Apakah ada pertanyaan? Silakan untuk Q&A kalau ada pertanyaan saat ini. Is there any questions there? Like, Not yet. no? No question yet. Okay. So let's move on. So there is the compounding effect that you see in people's business, and just that growth of compounding data. If we continue just to add data and communicate to the data, the challenge is the communication. Ini adalah di mana Anda melihat kalau kita bunga berbunga ya, itu terus kita tambahkan terus. Tetapi yang penting adalah bagaimana caranya meneruskan komunikasi itu secara berkesinambungan. So I'm going to talk now about, I'm going to try to give a couple, sugar. So I'm going to try and give some takeaways. So let me ask, I'll just talk to you quickly, sorry. How much do our people in Indonesia use my desktop and database? We have a lot of people using database. I think 70%, I guess. Right, okay. That use my desktop database. And we are moving over to Vault RE. Right, Vault RE. And Vault RE, and our move to Vault RE is to make it easier to develop those relationships across more people. To Vault RE. Kita membangun, jangan lupa masukkan ke CRM ya, My Desktop kita. Masukkan database ke dalam one system kita. So the first thing you need to do is to start to understand compounding. Every person you touch, every person who inquires, everybody in your network, you must put into your database in Vault RE next year. Jadi yang penting adalah setiap database yang masuk, setiap orang yang berbicara sama kita, setiap orang yang berhubungan dengan kita harus masukkan ke one system kita. So we communicate to our database in a number of ways, Sari. The first one and the lowest form is email. Dan beberapa cara dengan kita. We then use text messaging. Jadi cara paling adalah email, lalu kita WA. And the highest form of communication is obviously phone connection. Dan yang paling tinggi paling bagus, yang paling tinggi adalah telepon. Kita mentelepon mereka. And the one thing I'm asking them, Sari, is very simple. Can I help you with your real estate needs? That's all I'm asking. Looks like I've lost Sari. You there, Johan? Hello. Hi, Mark. I will have to translate. Okay, Anna, thank you. So
where did we get to? So there's three. Email's the lowest form of communication, then text messaging, and then connecting through phone calls. I'm back. Oh, you're back, sorry. I'm back, hi. Jadi yang pertama adalah paling rendah adalah email, terus WA, lalu yang terakhir adalah melalui telepon. Telepon itu yang komunikasi yang paling bagus, paling tinggi. And Sari, our communication is very simple. So, Dewey, is there anything I can do to help you at the moment? Anything I can do to help you with your real estate needs, either buying or selling? Jadi komunikasi itu sangat mudah. Sari Dewi, apakah ada sesuatu yang yang bisa kita bantu dalam kebutuhan real estate? Apakah ada sesuatu yang Anda inginkan dalam keinginan Anda ingin melakukan properti ya bisnis real estate ini? So Sonia Chalor would speak to her database 4 times a year, 3,000 people 4 times a year. Jadi Sonia Trollo itu saat ini menghubungi mereka 4 kali dalam setahun. Mereka dihubungi, database-nya itu yang 3.000 itu dihubungi 4 kali dalam setahun. She lists 120 properties a year and would send out a text message on getting the listing, invite to open for inspection, and advice when she sells it. So everybody would get on her database roughly about 300 text messages a year. Jadi database dia dari itu setelah dia listing dia akan teks semuanya mengenai baru listing, terus undangan untuk open house, terus what is it? Listed, invite to open house, and when she sells it. Lalu waktu saat beliau menjual. Jadi itu semua dia text message ke semua database dia setiap kali beliau melakukan ini baru listing, terus saat open house mengundang untuk open house dan pada saat terjual. Itu and what she does, sorry, so if she has suburb A, she only texts suburb A about houses in suburb A. Suburb B, she only texts houses. So the information is always relevant. Jadi yang dilakukan adalah kalau memang daerahnya, contohnya daerah A, umpamanya Kebayoran Baru, dia hanya teks orang di Kebayoran Baru. Tapi kalau suburbnya itu dia menjual di daerah yang Pondok Indah, dia hanya teks orang yang di Pondok Indah. Jadi fokus di areanya. So you need to make an investment in your database. A, on collection and growing your database. That's one investment. Anda perlu investasi di database Anda. Anda perlu koleksi terus Anda menumbuh database itu, menumbuhkan database tersebut sangat penting, perlu investasi. Many people use employ people to help them call their database. I'm at Concierge today. Concierge obviously helps a lot of people to call their database. But these good people like Sonia Chalor are investing money in their database. They're investing money in that relationship, in that compounding effect of their business. Jadi Anda perlu investasi di database Anda. Orang-orang top itu mereka mungkin memiliki orang khusus untuk menelepon atau memakai concierge. Seperti saya ini sekarang sedang duduk di kantor concierge. Jadi concierge yang bisa membantu telepon. Bapak Ibu, Indonesia kita juga memiliki concierge. Bapak Ibu kalau ingin memakai concierge silakan untuk menelepon BDI Anda untuk menanyakan concierge. Jadi kita juga memiliki concierge, tapi yang penting adalah Anda harus investasi di database Anda supaya database Anda tuh ditelepon 4 kali setidaknya dalam 1 tahun itu. Jadi selalu ditelepon, Anda perlu investasi untuk menelepon database ini. She would also send out a suburb report to all of her suburbs every quarter. Jadi beliau juga mengirim setiap quarter mengenai laporan area tersebut. Jadi setiap quarter, setiap triwulan itu mengirim mengenai informasi mengenai penjualan atau listing mengenai daerah yang suburbnya. And so, including the text messages, which is quite non-invasive,
she could be communicating somewhere between, 30 and 40 times a year to her database. Jadi dengan telepon termasuk WA itu bisa 30 sampai 40 kali di database itu komunikasinya. So the last thing I want to talk about today, Sari, is what we call the file audit process. Yang terakhir saya ingin diskusikan adalah file audit process. Hal yang terakhir pada hari ini. So I will send this to you guys. But how this looks is, if I list a home here and sell it 4 weeks later, we do an audit on that sale to see how many people from that sale did I add to my database, how many people did I add to my pipeline, how many people did I get an appraisal out of marketing that home. Jadi kalau saya udah ada 30 hari nih sejak saya listing sampai saya terjual, saya mau tahu berapa yang datang untuk menelepon dan berapa yang akan masuk ke pipeline dan berapa yang akan listing ke saya untuk menjual propertinya. Kita mau lihat semua itu ada berapa orang yang masuk ke database saya ini. It does change in Australia, Sari, on demographics of the suburb. Memang akan ada perbedaan dengan demografis daripada areanya, suburbnya. Like where Kelly and I live is a suburb called Bulimba. About 70% of every bit of inquiry comes from people who live in Bulimba or the surrounding suburb. Seperti daerah yang saya tinggal, itu kebanyakan itu daerah saya tinggal itu namanya Bulimba. Jadi di Bulimba ini kebanyakan inquiry 70% dari inquiry datang dari suburbnya itu sendiri maupun sekeliling daripada suburb saya. So open for inspections and inquiry are really rich sources of data. I've lost you again. Jadi open for inspection. Yeah, I hope I'm back. Can you please repeat that? Open for inspection. Open for inspections and inbound inquiry are rich sources of data for us. Jadi open inspeksi maupun orang yang menghubungi kita itu sangat kaya dalam database dan sangat penting buat kita. Now, sorry, some of our suburbs are first home buyers suburbs. People buying in the lower end of the market, first suburbs. The data's not as rich, but you often get investors buying some of that stuff. So it has some richness to it. Jadi, tetapi kalau daerah yang di mana kebanyakan adalah pembeli rumah pertama, itu mungkin mereka akan datang dari mana-mana. Biasanya itu harga yang lebih murah, relatif lebih murah. Mungkin database-nya tidak sebagus database yang daerah yang sudah lebih established ya. Jadi itu tetapi tetap saja itu database sangat berguna. What I've given you today is what we call the Ray White DNA. Build relationships, house them in our database, build deep connections, and then compound back in again. Jadi hari ini kita bicara adalah DNA daripada Ray White. Kita membangun database, terus kita membangun hubungan dengan database itu, terus kita menambahkan database, lalu kita compoundkan lagi, kita lipat gandakan lagi database tersebut. We see people who follow this model get higher fees, get more auctions, and days on markets are less because of the relationship. Jadi karena kita telah membangun hubungan ini, itu kita bisa mendapatkan fee yang lebih tinggi, fee yang lebih tinggi, waktu untuk jualnya juga lebih pendek dan lebih cepat terjual ya. Dan karena ini udah menjadi karena kita sudah membangun hubungan yang baik. So Sari, that's about it for me today. If there's no further questions. Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan. Ini yang dari saya. Ada pertanyaankah? I think we have a question there, Sari. Yes. Apa menurut Anda best strategies for building better professional relationship and improve communication?
skill with the database. What are the strategies for building better professional relationship and improve communication skill with our database? The number one is what I said: consistency with your emails, your text messages, and your verbal communication. How do you build a plan that's going to communicate somewhere between 30 and 40 times a year to every person on your database? Jadi kita bicarain seperti yang tadi kita katakan ya, satu email, lalu WA atau text message, lalu ketiga adalah telepon. Antara semua bertiga ini kita perlu minimal 30 sampai 40 data ini. Jadi kita perlu konsisten untuk melakukannya. That's why our move to Vault is such an important move. It gives us better capacity to build these systems. Jadi kita sekarang ini memakai one system namanya Vault, itu akan membangun lebih konsisten bagaimana kita bisa membangun hubungan yang lebih konsisten dengan customer kita. More people at the top of the funnel that we communicate to, more people at the bottom of the funnel. Dari corong ya, kita tuh kalau lebih banyak orang di atas, yang akan masuk ke funnelnya juga akan lebih banyak. Volume is the key. Volume adalah kuncinya. That's an interesting question for you. Wow, how did you get your database? Because in Indonesia we don't trust Office to keep our database. Well, I can't answer that question, Sarah. We just keep it in my desktop. I don't understand why you can keep it in your data. Maaf ya, ini anonymous ini saya tidak paham. Apakah Anda tidak percaya dengan prinsipal Anda seharusnya percaya. Kalau tidak percaya, Anda harusnya pindah kantor. Saya tidak paham. Kenapa Anda tidak mau menyimpan database di kantor? Seharusnya one system itu bisa menyimpan database tersebut. Jadi mungkin Anda memiliki masalah dengan prinsipal Anda atau dengan kantor Anda. Sorry, I'll put it this way in finishing. Database is about a relationship. Nobody can steal the relationship that I have with Sari or Johan. No one can steal that. If I have a good relationship with my database, you can't steal, you can't hide. It's not about the data, it's about the relationship. Jadi yang paling penting adalah hubungan itu tidak bisa dicuri. Kalau kita memiliki hubungan baik dengan customer kita, itu tidak diambil orang mengambil. You there, Sari? Ada pertanyaan lain? Yes, I'm here. Ada pertanyaan lain? You're back. Anda harus bisa membangun hubungan. Kalau hubungan dengan prinsipal saja Anda tidak bisa percaya dengan kantor, bagaimana Anda bisa membangun hubungan dengan customer? Anda harus bisa membangun hubungan dengan semuanya, menurut saya. Dan sistem kita tuh ada, dan seharusnya sistem itu dipakai. Sayang sekali kalau kita memiliki sistem dan tapi tidak dipakai dengan maksimal. All right, guys. Well, thank you very, very much for coming on. This is our last one for this year. I want to thank you all for listening. Thank you, Johan, for the invite for me to come on. Thank you, Sari, for interpreting for me. Terima kasih, Thank you, Meka. Ini adalah sesi terakhir untuk tahun ini. Jadi terima kasih kepada Pak Boyke sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada hari ini. Have a great Christmas, guys, and I'll speak to you in the new year. Nikmati liburan dan Christmas, dan kita akan bicara lagi setelah tahun baru. Thank you, Meka. It's so kind of you doing the insight for us. No problem. No problem. Thank you for the invitation. Appreciate that. All right. Bye-bye now. Bye, Meka. Bye. Thank you. Bye. Bye, Meka. Bye-bye. See you, Sari. See you. Bye.
Sekian Bapak Ibu acara webinar kita hari ini. Terima kasih Bu Sari yang telah menerjemahkan untuk kita semua, dan terima kasih Pak Boyke. Jangan lupakan Bapak Ibu untuk mengikuti webinar kita di hari Senin berikutnya di jam dan waktu yang sama, jam 1 siang, dengan judul Bagaimana Merekrut Top Agent di Tengah Pengangguran yang Sangat Tinggi. Nah, akhir kata saya Ana mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas. Thank you. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir untuk mendengarkan insight dari Meka. Jadi ini adalah yang seri keempat. Jadi sangat menarik ya, di seri hari ini adalah mengenai data ya, database. Jadi orang sangat fokus kepada listing, tapi dimulai dengan database dulu. Bagaimana kita membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di suburb kita. Jadi bukan hanya kita bekerja secara opportunistic, tapi kita adalah building relationship. Jadi inti daripada presentasi mereka di siang hari ini adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan orang-orang di suburb kita. Jadi kita harus memiliki area of influence, di mana kita fokuskan bisnis kita, trade area kita, ataupun farm area kita sebagai seorang marketing. Dan dikatakan bahwa dalam setahun kita harus berhubungan dengan mereka minimum 30-40 kali. Apakah itu melalui email, ketemu, telepon, dan lain-lain. Jadi 30-40 kali. Dan yang terpenting dari ini adalah presentasi adalah volume. Ya, jadi kalau kita punya database itu adalah volumenya. Jadi contoh kita bisa punya Facebook. Berapa friends-nya? Friends-nya itu misalnya ada 700, 1000. Tapi kalau friend-nya cuma 20, tentunya akan sulit ya. Jadi volume sangat penting. Jumlah dari database kita. Berapa jumlah database kita? Ya, jadi kalau kita mengatakan, oke, saya dalam seminggu saya harus telepon 100 orang. Ya kan, sehari telepon 20 orang. Nah, tapi kalau misalnya database kita cuma 500, di minggu kelima, kita udah kehabisan database. Jadi pada saat kadang-kadang kantor ataupun marketing hanya melihat apa yang saya akan bawakan, itu listing. Tapi sebelum listing itu adalah database. Apakah Anda mengembangkan database Anda, volumenya, jumlahnya tersebut? Ya, dan dikatakan juga tadi kunci adalah di volumenya ataupun jumlahnya, yaitu komunikasi dan konsistensi. Jadi jangan kadang-kadang aja kita berkomunikasi dengan database kita, tapi kita harus konsisten. Yang dikatakan tadi 30-40 kali dalam setahun. Jadi database is about relationship. Jadi sangat menarik tadi katanya mengatakan database-nya tapi nggak ingin masukkan kantor. Ada solusinya untuk si Mr. Anonymous ataupun Miss Anonymous tersebut. Yaitu silakan Anda jalan, ada yang seperti itu yang namanya BT ataupun broker tradisional. Ya. Jadi barangkali bisa menjadi broker tradisional. Jadi database tersebut adalah bukan hanya database. Jadi kadang-kadang orang pada saat floor time, ya kadang-kadang floor time ada 2 atau 3 yang menjaga di reception. Kemudian bisa barangkali ada ibu-ibu, saya pernah lihat ya kan, begitu floor time ada 3 orang, dia akan tasnya ditaruh di sebelah temannya, dan kemudian dikeluarkan buku hitamnya tersebut. Ya, jadi takut black book-nya tersebut itu diambil orang, di mana database-nya. Jadi kalau kita berbicara mengenai database, ya database itu bukan hanya itu tadi baru sampai ke buku hitam ya, namanya the black book tadi itu yang dibicarakan tadi itu, database-nya gimana nih, takut dicuri ya. Jadi database itu baru satu bagian daripada 3 hal yang kita lakukan dalam database. Jadi dalam manage database. Jadi kalau kita udah punya database, kita pengen kita di mana ya enggak, atau kita umpetin dalam buku hitamnya aja. No, we have to manage that. Dan manage database itu ada 3 hal. Satu itu adalah apa? Collecting, mengkoleksi database tersebut. Nah, itu tadi yang buku hitam yang diumpetin itu baru mengkoleksi database tersebut. Sekalian aja buku apa namanya dulu ada yellow pages ya, yellow pages atau white pages itu dikumpulin aja. Nah, itu yang namanya database. Kita baru mengkoleksi. Tapi dalam manage database yang keduanya itu adalah apa? Komunikasi. Itu kita matching ya, kita matching dulu. Jadi kalau kita udah punya database, kita harus matching. Tadi ada yang mencari rumah di sini, kemudian ada yang mencari apa dengan budget 1,5 M. Kita ketemukan dengan listing kita yang 1,5 M di daerah tersebut. Matching antara buyer dengan seller. Ya, itulah dari esensi daripada database tadi itu yang kedua, yaitu matching database tersebut. Dan ketiga apa? Komunikasi. Ujung-ujungnya komunikasi. Kalau kita udah ngumpulin database yang begitu banyak, ujung-ujungnya kita harus komunikasi dengan mereka. Komunikasi itu tujuannya untuk apa? Nggak kenal, nggak disayang, yaitu kita membangun hubungan. Building relationship. Jadi inti daripada insight mereka yang keempat hari ini adalah mengenai bagaimana kita membangun hubungan. Yang tadi dikatakan dari skeptik, ya kan, orang skeptik dan kita kemudian sampai menjadi seorang advocate, sampai dia menjadi orang yang apa?
orang yang berbicara positif mengenai kita. Kenapa advocate itu penting? Karena kita tahu bahwa kalau orang happy dengan kualitas service kita, mereka akan merefer kita. Dan mereka merefer kita, orang-orang happy dan kita, dua hal akan dilakukan. Dia akan beli lebih dari kita, ataupun dia akan merefer temannya untuk membeli dari kita. Kenapa itu perlu? Karena kalau kita menjual ke prospek yang kita kenal, kemungkinan closing-nya berapa persen? 30%. Dan kalau kita menjual kepada referral dari teman ataupun dari klien kita, kemungkinan closing-nya apakah lebih besar? Yaitu 70%. Jadi tadi kalau orang nggak kenal ada 30%, sekarang 70%. Jadi 2,5 kali ya. Yang mana yang Anda inginkan tentunya adalah yang 70%. But in career of seorang salesperson dimulai di tahun pertama, bisnisnya kebanyakan 90% datang dari prospecting. Makanya prospecting sangat-sangat penting. Dan 10% datang dari referral. Karena dia belum banyak mengenal dengan database di daerah tersebut. Database itu apa sih? Pertanyaannya itu adalah, database itu adalah orang yang memiliki rumah. Setiap orang memiliki rumah itu adalah database. Jadi kalau misalnya Meka, apakah Meka itu database? Bukan. Walaupun Anda kenal dengan Meka. Karena Meka nggak memiliki rumah di Indonesia. Jadi database itu adalah pemilik rumah. Semua pemilik rumah itu adalah database. Karena pada satu waktu mereka akan menjual rumahnya. Tadi dikatakan oleh Meka bahwa menurut survei, 6% orang akan menjual rumah mereka. Right? Jadi kita harus punya database orang-orang yang memiliki rumah di daerah kita. Dan setelah kita dapetin database tadi itu adalah kita apakan? Yaitu kita matching tadi antara si buyer dengan si seller. Dan kemudian ketiga adalah komunikasi. Dan ujung-ujung daripada presentasi mereka itu adalah building relationship yang tadi menjadi skeptik, menjadi advocate. Kenapa advocate penting? Karena advocate akan memberikan kita 14 bisnis baru. Yaitu yang ujung-ujungnya adalah referral. Jadi orang happy dengan bisnis kita, mereka akan refer bisnis ke kita. Okay, so it's not about the data, it's about the relationship. Okay, thank you for listening. Dan minggu depan seperti dikatakan oleh Ana, kita akan ada lagi webinar khusus untuk principal, dan itu akan menjadi yang terakhir. Dan 2 minggu dari sekarang kita ada webinar mengenai MCT, yang merupakan yang terakhir. Dan thank you for listening. Kita telah mengadakan webinar ke-36 kali. Minggu ke-36 kali, So, thank you for listening. Dan tentunya tadi saya mengatakan bahwa sekarang ini telah ditemukan game changer yang sangat luar biasa, yaitu vaksin telah tiba di Indonesia ya, kemarin tanggal 6 Desember ya, dan segera akan lebih banyak lagi yang datang, dan kita hanya menunggu tinggal dari BPOM. Setelah izinnya keluar dan vaksinisasi bisa dimulai dengan Indonesia, dan tentunya ini akan menjadi menyelesaikan masalah dari COVID-19. So 2021 adalah suatu tahun yang luar biasa untuk kita, tapi apakah kita siap untuk menyambut opportunity-nya? Tapi sebelumnya kita tetap harus keep hygiene dan juga tetap memakai masker dan menjaga jarak. Dan kalau tidak begitu penting, jangan di akhir tahun ini berlibur ke luar kota, karena lebih baik menunggu setelah vaksinasi 3 bulan, 4 bulan ke depan Anda bisa berlibur. Oke, thank you for listening, dan silakan Bu Sari barangkali ada closing remark-nya. Terima kasih, menurut saya sesi ini juga sangat menarik. Terima kasih Pak Boyke juga mengundang kita bagian daripada Loan Market untuk di acara ini. Menurut saya sih compounding database itu menarik sekali dan sangat bisa kita terapkan, dan kita akan berusaha untuk menerapkan juga di Loan Market ini. Terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan sesi yang insight keempat ini. Mari kita menyongsong 2021 dengan semangat yang luar biasa, dan kita pasti bisa mencapai yang luar biasa sekali. Terima kasih.